Jadi kita dari UIN Saizu Purwokerto akan melakukan sebuah kunjungan dari UMKM lokal yang berpotensi global dan juga ekspor nih teman-teman. Baik teman-teman, saya sedang di LDK Ekoprint dan Craft bersama Ibu siapa Bu? Ibu Wiji. Baik, Ibu Wiji merupakan owner dari LDK Ekoprint dan Craft. Ekoprint adalah teknik pewarna kain yang memanfaatkan keindahan alam secara langsung. Setiap kain ekoprint memiliki pola berbeda, tidak ada yang sama persis menjadikannya karya seni yang eksklusif. Hal inilah yang meyakinkan kami bahwa ekoprint layak mendunia. Warnanya kain-kain putih kayak gini Kak, itu ada yang saus juga putih, ini kain-kain putih seperti ini kan. Nah, nanti kita cuci, kita treatment. Untuk pewarnanya sendiri misalnya pakai daun mangga. Kita daun mangga misalnya butuh 1 kilo atau 1 danggang itu kita rebus misalnya dengan 10 liter air. Nanti ditunggu sampai airnya susut dan menjadi 5 liter air, baru bisa digunakan untuk pewarnaan kain. Berarti 100% itu bahan pewarnanya itu dari alam semua. Betul. Jadi dari ekoprint itu dari mulai pewarnanya, dari mulai motifnya, dari mulai bahan kainnya itu semua serat alam. Kain-kain kita serat alam, jadi kita menggunakan. Apabila kita analisis menggunakan analisis SWOT, yang pertama adalah analisis strength, kekuatan. Kekuatan utama ekoprint terletak pada keunikannya. Setiap produk memiliki motif yang berbeda dan eksklusif, berbahan alami, ramah lingkungan, serta mencerminkan kearifan lokal Indonesia. Kalau hambatan itu yang pertama itu bahan baku ya. Bahan baku misalnya request jenis kain ini, terus motifnya bunga ini. Nah itu kalau lagi nggak musim atau pesanan dalam jumlah banyak itu kita susah nyarinya. Karena kita kan pakainya itu dari hasil ngerambang. Jadi walaupun saya tanam sendiri tapi kan tidak bisa mengcover semuanya ya. Jadi tidak bisa mencukupi untuk misalnya pesanan dalam jumlah banyak, itu nggak bisa. Pada analisis kedua yaitu weakness atau kelemahan. Ekoprint juga memiliki beberapa kelemahan. Proses produksi yang masih manual, membutuhkan waktu lama, dan kapasitas produksi terbatas. Selain itu, kualitas warna dapat dipengaruhi oleh jenis tanaman dan kondisi alam, sehingga konsistensi produk menjadi tantangan. Iya, yang warna banyak, karena dari FI, dari waktu itu Rusia, dari Thailand, dari Eropa juga ada, India, Malaysia sampai minta nomor WA nih karena pengen follow itu ya, pengen tahu produknya gimana sih, pasal nggak bisa kirim ke luar negeri, saya bilang seperti itu, mohon maaf. Memasuki analisis yang kedua yaitu opportunity atau peluang. Peluang ekoprint sangat terbuka lebar seiring meningkatnya permintaan global terhadap produk tekstil ramah lingkungan. Dukungan terhadap industri kreatif, tren sustainable fashion, serta pasar ekspor niche memberikan kesempatan besar bagi ekoprint untuk berkembang di tingkat internasional. Ekspor karena banyak peraturannya kan, untuk ekspor jelas banyak peraturannya kan, dari packagingnya, dari jenis barangnya mungkin. Terus nggak tahu untuk pajak-pajaknya saya kurang paham ya, kalau untuk pajak penjualan seperti itu. Kalau yang eceran loh, saya nggak tahu juga pajaknya seperti apa, karena belum pernah
Untuk analisis yang terakhir yaitu T, threat atau ancaman. Di sisi lain, ancaman yang dihadapi antara lain persaingan dengan produk tekstil modern dan juga keterbatasan akses pasar, permodalan, dan standar ekspor yang harus dipenuhi untuk bersaing secara global.